Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada video kali ini aku akan sharing tentang cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Nah, pastinya di antara kalian masih ada yang kebingungan nih cara membuat surat lamaran, entah itu mulai dari format tanggal, pembukaan surat, jenis surat yang digunakan, isi surat, sampai penutup. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk simak videonya. Baik teman-teman, ini adalah salah satu contoh surat yang pernah aku gunakan untuk melamar di PT Sumber Alparia Trijaya Tbk. Nah, apa aja sih struktur-struktur suratnya? Yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat. Nah, pada surat lamaran pekerjaan, tempat dan tanggal dapat dituliskan dengan lengkap di pojok kanan atas. Bagian atas ini ya, dan bagian ini tidak memerlukan titik karena bukan merupakan suatu kalimat. Jadi tulisannya ini kota, tanggal, lalu bulan dan tahun. Misalnya contoh Bogor, 10 April 2021. Lalu yang kedua ada perihal dan lampiran. Nah, bagian hal dan lampiran dapat diletakkan di sebelah kiri. Lalu bagian hal ini diisikan dengan lamaran pekerjaan ya, seperti ini. Terus kemudian bagian lampiran diisi dengan jumlah dokumen yang hendak dilampirkan. Misalkan nih, kalian melampirkan ijazah, SKUN, SKCK. Nah, itu ada berapa dokumen. Nah, kalian tulis di sini misalkan ada dua dokumen, tulis 2. Kalau ada 3, kalau 4, dan seterusnya. Yang ketiga, ada tujuan dan alamat surat. Nah, setelah menulis lampiran, kalian harus menuliskan tujuan surat, yaitu penerima surat dan alamat surat. Biasanya sih penerima surat tidak disertai dengan bapak atau ibu. Penerimanya hanya ditulis dengan nama jabatan aja. Contohnya nih, kalau misalkan ke HRD berarti HRD PT Sumber Alparia Trijaya Tbk atau Personalia PT Sumber Alparia Trijaya Tbk. Nah, setelah itu ada alamat surat. Sebaiknya tidak ditulis lebih dari 3 baris ya teman-teman. Bisa menggunakan, kalau kalian tahu perusahaannya, lokasinya, kalian bisa tulis sesuai lokasi perusahaannya, atau misalkan kalian nggak tahu, tulis di tempat aja seperti ini. Nah, lanjut, yang keempat adalah salam pembuka. Nah, sebelum menuliskan isi, kalian harus menyertakan salam pembuka terlebih dahulu. Salam yang umumnya digunakan adalah dengan hormat. Pastikan untuk menambahkan koma ya setelah salam pembuka, seperti ini. Lalu yang kelima adalah alinea pembuka. Nah, dalam alinea pembuka ini, kalian dapat menjabarkan sumber informasi lowongan yang hendak dilamar. Pastikan untuk menggunakan bahasa formal yang sopan agar tidak menyinggung Nah, ini salah satu contoh surat aku. Kebetulan informasi lowongan kerjanya itu dari media sosial, dari Instagram, lewat akun @karir_alfamart_parung. Nah, bisa kalian sertakan juga informasi lowongan kerja yang kalian temukan itu dari mana, misalkan dari koran, dari media sosial lain, WhatsApp mungkin, atau Facebook, atau media sosial seperti Jobseeker, LinkedIn. Nah, bisa kalian cantumin. Terus perusahaan Bapak Ibu sedang membuka lowongan pekerjaan, maka dari itu saya bermaksud ingin mengajukan lamaran di perusahaan Bapak Ibu sebagai kru store di Alfamart. Nah, di bagian ini sangat penting ya teman-teman, kalian cantumin posisi atau jabatan yang ingin kalian apply di perusahaan tersebut. Boleh misalnya HR atau finance staff atau admin staff. Nah, kalian jangan lupa cantumin posisinya ya. Lalu habis itu
Berikut adalah data diri singkat saya. Nah, di data diri singkat saya ini wajib nih kalian cantumin nama kalian, tempat tanggal lahir, alamat domisili kalian sekarang, pendidikan terakhir, terus ada nomor telepon dan WhatsApp. Pastikan nomor telepon ini sama dengan nomor WhatsApp kalian. Lalu ada email. Selanjutnya ini adalah menjelaskan alasan kalian melamar pekerjaan di tempat tersebut. Nah, kalian juga bisa menjabarkan kemampuan yang kalian miliki. Namun, pastikan kemampuan itu sesuai dengan lowongan kerja yang dilamar. Nah, pada bagian berkas ini, kalian bisa menuliskan berkas yang dilampirkan seperti CV, scan KTP, scan ijazah, dan dokumen terkait. Nah, yang terakhir ini bagian penutup. Nah, bagian penutup dapat diisikan dengan harapan agar diterima di perusahaan dan ucapan terima kasih. Contohnya, demikian surat lamaran ini saya ajukan, besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan Bapak atau Ibu. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan yang gak boleh ketinggalan adalah tanda tangan dan nama. Nah, setelah menulis surat itu selesai, kalian dapat membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Nah, tulis juga kata hormat saya ya, jangan lupa sebelum menuliskan tanda tangan. Oke teman-teman, itulah contoh surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Buat teman-teman yang masih bingung untuk membuat surat lamaran kerja di perusahaan-perusahaan tertentu, tenang aja, kalian komentar di bawah pasti akan aku buatkan untuk kalian khusus yang paling banyak permintaannya di bawah. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. See you di next video lainnya.